A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Menjangan bukanlah rusa. Dan ikan adalah binatang yang sangat perkasa. Dengan berpuasa, mari tingkatkan ketakwaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa tinggal 1 hari lagi kita berpuasa. Kalau bahasa nenek moyang orang seberang, itu adalah the day before the day, atau sehari sebelum hari pelaksanaan, H-1. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kerinduan yang sudah membuncah akhirnya akan segera Allah kabulkan. Dan patut berbangga, patut berbahagia kita, karena kita sudah sampai menuju ujung penantian. Karena penantian itu sesuatu yang selalu diharapkan. Dan ketika sesuatu itu ditunggu atau dinanti, ia menjadi lama rasanya. Beda dengan sesuatu yang kalau kita tak pernah membayangkan, tak pernah merindukan, tak pernah menunggu, seakan-akan ia datang sudah tiba-tiba saja. Sama seperti kayak bulan Ramadan ini. Rasanya baru kemarin kita melaksanakan puasa. Tapi sekarang sudah tiba. Tapi sebulan ini ketika kita tunggu, pengen menikmati berkahnya bulannya agung ini, maka itu menjadi lama rasanya. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya besok adalah puasa, maka malam ini kita sudah mulai melakukan yang namanya sholat tarawih. Dan ini semua tergantung daripada keputusan dari ulil amri. Jika seandainya ulil amri sudah melihat hilal, maka besok dimulai puasa kita akan ikut. Jika belum terlihat hilalnya, maka boleh jadi diundur di hari berikutnya. Dan kita sebagai masyarakat, maka cukuplah mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ittiba'u ulil amri, mengikuti para ulil amri, pemilik pemerintah, pemilik perintah, yaitu orang-orang yang ada di pemerintahan sana. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masuk ke bulan puasa, maka ayat yang paling biasa kita dengar yang dinukil dari surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayatnya. Kalau teman-teman buka dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183, seperti itu konteksnya. Yang kalau diartikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kamu, la'allakum tuflihun, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa awalnya, ujungnya adalah takwa. Dengan berpuasa ini, kita berusaha menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu definisi takwa? Takwa itu definisinya adalah menjauhi apa yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkannya. Nah, seperti sholat. Sholat ini ada perintah dari Allah. Ketika kita melaksanakan sholat, maka itu diantara dari kita menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu ada perintah, terutama puasa bulan Ramadan. Perintah agar dilaksanakan.
Agar apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Yaitu takwa itu adalah kita merasa diawasi. Diawasi melakukan apapun, Allah merasa melihat kita. Jika kita tidak merasa, jika kita tidak bisa melihat Allah, maka bayangkan saja bahwa Allah melihat kita. Itu diantara definisi takwa. Sehingga ketika kita mau melakukan sesuatu yang Allah sukai, kita bersemangat. Dan ketika kita melakukan sesuatu yang Allah murkai, kita menjadi takut. Khauf namanya. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah bagi orang-orang yang dikaruniai hati yang takut kepada Allah dalam bermaksiat. Kemudian dalam melanggar apa yang dilarang. Karena ini adalah bagian daripada anugerah yang patut disyukuri. Kalau seandainya kita hari ini masih tidak merasa diawasi, masih tidak merasa takut ketika melakukan kemaksiatan, maka kita patut beristighfar, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dikaruniakan hati yang khauf, yang takut ketika melaksanakan kemaksiatan. Dan ini adalah mahal, teman-teman, mahal. Tidak setiap orang memiliki ini. Makanya orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang dia selamat. Allah akan berikan segala sesuatu dari tempat yang tidak disangka-sangka. Itulah diantara orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa ini orang yang Allah cintai. Dan posisi seseorang di mata Allah bukan karena apa-apa. Ketakwaannya lah yang menentukan ia menjadi manusia yang baik dan tidak di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kedudukan, kemuliaanmu di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, teman-teman, yang tadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, maka itulah tempat posisi terbaik yang Allah tentu sangat menyukainya dan sangat menyayangi orang-orang yang bertakwa. Sehingga beberapa ayat dalam Al-Quran itu disampaikan tentang ketakwaan ini. Sebagaimana yang disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Yang mana puasa ini awalnya, ujungnya adalah orang yang bertakwa. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari besok ketika sudah berpuasa, ketakwaan kita benar-benar meningkat. Dari yang tadinya dengar azan, cuman lewat berlalu, sekarang udah mulai dengar azan langsung siap-siap. Yang tadinya dengar azan baru siap-siap dulu, sekarang ketika sudah, bentar lagi waktu salat, udah siap sebelum azan itu berkumandang. Sehingga bisa bersegera menuju masjid. Syukur-syukur kalau misalkan menjadi muadzin. Yang pahala muadzin itu adalah sebagaimana banyaknya orang yang datang ke masjid. Karena kecipratan daripada kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan suara azan itu. Nah kalau misalkan yang tadinya masbuk melulu, mulai di bulan Ramadan ini, dibiasakan minimal tidak masbuk. Dapat rakaat pertama ketika imamnya Allahu Akbar, imam takbir, ia dapat. Dan ketika seseorang sudah terbiasa dengan dengan kondisi sholat, mendapati takbiratul ihram imam yang pertama, maka jika hal itu dilakukan selama 40 hari, maka itu akan menjadi pelebur ia dari dosa, dari azab Allah, dari neraka maksudnya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hari ini masih Allah karuniakan usia, panjang umur, berjumpa dengan tamu yang agung, Allah karuniakan kemampuan, kemudian kemudahan dalam menjalankan puasa besok, dan tidak
namanya balas dendam. Ya biasanya kalau puasa tuh dari pagi udah sahur, kemudian nahan lapar, baru maghrib, nanti siap-siap nih, baru masuk asar udah siap nyiapin makanan. Nanti ketika ngong-teng adzan, semuanya dimasuk. Balas dendam ceritanya. Dari pagi gak makan, pas buka langsung balas dendam. Tahu-tahu apa? Lewat. Lewat apanya? Sholatnya lewat. Mungkin enggak lewat, sholatnya enggak lewat, tapi kepenuhan dengan makanan. Dan ini berbahaya teman-teman. Ya dulu saya juga merasakan yang sama. Takjil tuh di masjid, udah seabrek tuh disiapin takjilnya di masjid, kemudian pengen banget semuanya serba diinginkan. Tapi ketika sudah berbuka, masya Allah, yang dicicipin cuma seuprit, nggak lama udah langsung kenyang. Kalaupun kita masih maksain makan, apa yang dirasa pas sholat tarawehnya, dia lebih daripada rakaat seperti biasanya. Ada yang 8, ada yang 23. Itu masya Allah. Apa namanya? Beda rasanya. Ya ngantuk iya kalau kekenyangan. Nah oleh karenanya benar-benar puasa ini menuntut kita untuk bersabar dan benar-benar ditingkatin ketakwaannya. Semoga Allah karuniakan kita untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa mulai dari hari ini, mulai dari bulan Ramadan hingga nanti ketika selesai di bulan Ramadan. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.